Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua ya. Saat ini saya berada di PKBM Santa Aurelia dan ini adalah sebuah kegiatan tentang kesehatan reproduksi dan juga pendidikan seksual untuk anak sekolah dasar. Nah, seperti apa ya? Ini pertanyaannya anak-anak banyak banget. Ayo kita simak dalam video ini ya. Tapi sebelum jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke. Ada orang yang jahat kayak gitu. Kayak yang tadi diceritain. Oh, oke. Sip. Ada lagi sayang? Ada lagi nggak yang ditanyakan? Kenapa ada orang-orang bisa masuk game kayak gitu. Oh, oke. Udah, itu aja. Itu aja. Udah, makasih ya. Oke. Terima kasih Jennifer. Silakan duduk. Streaming. Stream langsung gitu yang tadi. Streaming. Ya, itu namanya. Oke. Langsung gitu. Apa maksudnya gitu? Oke. Jadi kayak gimana maksudnya? Emang nggak ada orang di videoin gitu atau apa? Oke. Siap. Ada lagi Katanya yang pertama matang itu adalah otak di yang otaknya, emosi. otak emosi. Kalau gitu bagian-bagian otak lainnya apa aja dan oke. urutannya gimana? Siap. Ada lagi? Apa? Saya mau tanya tentang edukasi ini. Tapi kan aku pernah ditendang di bagian sini. Waduh, kapan? Udah lama. Udah lama kok. Oke. Tapi Sakit masih? enggak kok. Terus? Tapi kenapa nggak boleh ditendang? Oh, oke. Belum ada bulu ketek atau apa, tapi kenapa aku sudah ada bau ketek? Udah ada bulu ketek? Enggak, bau keteknya. Oh. Sama sekali nggak ada apa-apa, tapi bau. Just bau, like aku ketempel nanti cabutnya keluar bau itu. Oh, oke. Berapa umur kamu? Cuma like 11. Oh, oke. Ya, nih. Industri infertility ya. Jadi antara berkembang atau dia ragu-ragu jadi stagnan. Iya. Dan menurut dia. Nah yang saya pelajari itu bahwa efisiensi ini kan kalau teori 8 tahap ini kan saling berkesinambungan alias rantai. Nah terkadang buku kami di sekolah menemukan anak-anak yang menurut saya apa ini tidak berkembang karena rendah diri atau seperti apa gitu. Nah, jadi yang ingin saya tidak tanyakan, sesuai usia perkembangannya itu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana memutus gitu. Kan kalau perkembangan ini kan dari nol ya Pria, dari trust, distrust gitu. Dari kayak gitu. Jadi gimana cara memutusnya sebagai guru di sekolah. Ya. 5 bagian otak itu sebenarnya fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau kamu buka internet, ketik 5 bagian otak itu sebenarnya akan muncul ya. Jadi 5 bagian otak itu otak yang paling depan itu ya, jadi kan ada yang kita sebut dengan otak besar, terus otak kecil, terus batang otak, terus tuh bagian otak yang pertama kali mateng itu adalah bagian otak yang semua manusia yang emosional. Nah sementara yang bagian otaknya terakhir mateng itu sebenarnya otak yang paling depan ya. Otak yang paling depan itu otak yang kalau kamu kecanduan game online itu 4 bagian otak kamu semuanya rusak tuh. Tapi yang depan tuh enggak, makanya masih bisa sekolah. Tetapi otak yang lain itu fungsinya berbeda-beda. Misalnya fungsi otak yang membangun kepedulian, empati, simpati itu mati. Makanya ada kasus anak dia kecanduan ini sampai waktu tidur sama waktu bangunnya tuh beda. Kayak manusia lainnya tuh nggak sama dia. Kita tidur dia melek, kita melek dia tidur. Nah lalu dia itu sampai nggak mandi, itu pernah ada kasus. Jadi ini anak umurnya 14 tahun. Dia udah kecanduan banget. Jadi tuh dia mandi, jadi waktu dibawa ke rumah sakit jiwa, ini anak yang kecanduan game online, pornografi itu akan dirawat di rumah sakit jiwa loh. Karena butuh psikiater, udah bukan psikolog lagi. Jadi pada saat
saya kunjungan ke rumah sakit jiwa, waktu itu saya masih KPAI, itu ada anak turun dari mobil umurnya 14 dengan wajah pucat dan bau. Ternyata itu kan kalau di rumah sakit itu biasanya kalau anak yang tantrumnya parah itu dia akan diikat. Jadi diikatnya itu pakai bahan berwarna putih. Jadi rumah sakit punya. Biasanya dia akan posisinya begini gitu. Nah, anak itu turun dari mobil, ini anak laki-laki. Wajahnya pucat, bau gitu. Nah, setelah proses, saya memang kebetulan hari itu kan kunjungan resmi ke rumah sakit. Terus rumah sakitnya dokternya bilang gini. Jadi anak ini mandinya seminggu 1 kali. Dia cuma mandi 5 menit. Terus itu berawal dari tadi asik main, terus orang tuanya capek nyuruh dia mandi dan akhirnya dibiarin. Nah lalu makan. Jadi ini anak kenapa kurus, kenapa? Jadi dia tuh makan gini. Awalnya dia makan ngambil, bawa ke kamar sambil main game, makan. Lama-lama diambilin. Karena dia nggak ngambil kalau nggak diambil, nggak akan makan kalau nggak diambilin sama ibunya. Nah pada saat diambilin, ibunya ngambil misalnya pagi, pas siang tadi dimakan. Lama kelamaan, ibunya datang ngantar makan siang, makan paginya belum, ibunya nyuapin. Nah ini kekeliruan memang. Nah pas nyuapin, udah begitu seterusnya. Nah begitulah hidup anak itu. Jadi dia seluruh otaknya udah rusak. Tandanya apa? Suatu hari, dia udah nggak mandi 10 hari nih. Pas dia mau masuk rumah sakit hari itu. Jadi ibunya udah marah-marah nyuruh dia mandi. Akhirnya karena kesel, ibunya nurunin itu matiin wifi. Pada saat dimatiin wifi, pas dia tuh lagi main yang jagoannya udah pasti kalah nih kalau dia mati kan. Kalau dia tiba-tiba nggak connect kan dia jagoannya nggak ada yang gerakin kan. Akhirnya mati. Jadi dia marah betul. Dia langsung lari turun ke bawah. Jadi kamarnya di lantai atas kata dokter. Dia turun, dia ke dapur, dia ngambil pisau dan mau menusuk ibunya. Ibunya kemudian lari keluar dan ditolong oleh tetangga, dan itulah kenapa dia masuk ke rumah sakit itu hari itu. Nah, kita belajar dari sini apa? Otaknya dia yang soal kompromi nih, ibunya baik buruk, mandi nggak mandi kan untuk diri sendiri kan, makan nggak makan itu udah mati semua, otak itu udah rusak. Nah jadi dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu rumah sakitnya kalau bahasanya anak-anak mungkin rumah sakit orang gila, suka begitu kan. Padahal tuh yang enggak gangguan kesehatan mental tuh bisa sembuh, tetapi mungkin balik seperti sedia kala enggak. Jadi gitu. Nah jadi bagian-bagian otak kita ada bahasa-bahasa ilmiahnya, kamu bisa buka internet bagiannya apa saja, tapi mereka itu punya fungsi yang beda-beda. Jadi kalau kamu tuh masih bisa kompromi, oke, kamu jangan liburannya mungkin karena kita sedang kondisi ekonomi begini, nggak usah keluar negeri ya, kita ke Bali aja misalnya, kompromi kan, kamu bisa nerima, itu otaknya masih sehat. Lalu kamu tuh gini, mandi. Kamu kalau nggak mandi, apa dampaknya sama tubuh kamu? Kamu masih ngerti otak bagian yang mana benar salah, itu kamu masih sehat. Nah, jadi kalau kamu udah nggak sehat itu adalah ya udah seperti anak tadi, paham nggak? Tadi yang nanya bagian otak paham ya? Oke, lanjut ya. Kemudian tadi pertanyaan, maaf saya catat karena saya suka lupa. Nah, Jennifer mengatakan mengapa ada orang jahat seperti itu dan kenapa orang kayak gitu kok bisa masuk ke dalam game itu dan akhirnya melakukan perbuatan itu, kira-kira begitu ya. Nah, orang jahat itu dia disebutnya dalam bahasa yang mungkin kamu belum paham sekarang, namanya predator. Predator itu emang orang yang mengincar anak-anak. Kenapa anak-anak yang diincar? Karena kan tadi kamu otak resikonya belum matang kan? Jadi kamu taunya orang ini baik dan kamu beri dia baik, kamu merasa harus membalas kebaikannya. Nah, orang ini memanfaatkan tadi keluguan kamu dan belum matangnya otak kamu tadi. Lalu dia ngerayu kamu. Kalau itu dong, foto nggak pakai baju dong. Nah, kemudian mau tuh. Nah, maka proses tadi kenapa ada orang jahat begitu? Karena dia dapat keuntungan.
ternyata beberapa kasus. Jadi ini kasusnya di Jakarta. Pelakunya itu ternyata orang yang tinggal di Bekasi. Orang ini usia 27 tahun tapi ngaku sama anak ini umur 13. Korban umur 8. Ternyata dia itu supir ojol. Dan polisi bisa menemukan dalam waktu 24 jam ketika HP itu aktif. Dia aktif, anak ini aktif. Jadi polwannya melakukan percakapan terus untuk tahu posisi. Begitu tahu, truk polsek yang di wilayah itu langsung nyamperin ke rumah yang di situ dan tertangkap. Jadi titiknya bisa diketahui sepanjang komunikasinya jalan. Nah itu alatnya udah ada, polisi kita punya. Nah orang ini ternyata ya Jennifer, dia dapat uang dari foto-foto yang dikirim karena ada situs namanya tuh situs pedofil. Pedofil itu adalah orang yang punya kelainan seksual, dia itu lebih suka sama anak-anak. Nah lalu dia ini ngirim foto dan video anak-anak ke situ karena orang-orang ini harus bayar. Jadi dia dapat uang gitu ya. Oke. Berikutnya tadi pertanyaan yang oh ya streaming ya. Sekarang nggak curhat lagi sayang, lagi jawab pertanyaan ya. Nah untuk streaming langsung tuh begini. Tadi kamu yang nanya streaming ya? Siapa? Streaming. Jadi gini, mirip seperti itu. Jadi kalau kamu game, kamu stream itu orang pada nontonin kamu, kira-kira kayak gitu. Iya. Nah, jadi mirip seperti itu. Bedanya kalau kamu main game, orang ini tuh menuntut anak itu melakukan sesuatu yang tadi tidak senonoh tadi. Karena anak ini dalam ancaman, jadi dia terpaksa ngelakuin. Jadi kayak nah, kalau jadi kayak kamu streaming, kamu kan yang penting nih live, ya kan, istilahnya live. Tapi orang bisa nonton kamu. Kalau kita WA call, kan kita cuma berdua nih bisa. Tapi kalau kita punya grup, kita bisa juga kan WA-an, video call bareng di dalam grup itu kan sama ini kayak gitu. Jadi yang dia nanti bikin grup, link streamnya tadi dikirim. Nah orang yang dapat kiriman itu klik udah pasti bisa ngelihat kita gitu. Paham ya? Itu teknologi. Oke. Berikutnya TV itu kan ada yang kita bisa nonton lewat handphone tuh, streaming kan namanya. Oke. Berikutnya oh iya tadi pengalaman ditendang penisnya ya. Kenapa nggak boleh ditendang? Ya karena bahaya. sakit kan pasti. Ya, tapi itu juga bahaya untuk saraf dan itu sangat berpengaruh gitu ya. Terutama adalah ini saraf itu akan kemana-mana tuh yang namanya kalau di dalam tubuh kita itu sel-sel kita, saraf kita itu kan saling berkaitan tuh. Nah, kalau untuk yang namanya penis, alat vital itu menjadi hal yang berbahaya memang ketika itu ditendang. Makanya banyak olahraga itu kan melindungi bagian-bagian tertentu kan, termasuk alat kelamin, karena memang itu berbahaya kalau untuk kamu waktu ditendang kamu nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, tapi kalau itu berulang terjadi itu sangat membahayakan gitu ya sayang ya. Nah berikutnya adalah oh ya, kenapa belum tumbuh bulu terus keteknya bau ya? Oke. Pertama, kalau kamu udah mandi bersih dan bagian itu sudah digosok yang bersih, nah berarti itu kan akan ngurangin. Tapi kalau berasal dari hormon di tubuh kamu, maka memang penting betul kalau kamu menjaga kebersihan pada bagian ketek atau ketiak gitu. Ya, jadi kadang walaupun belum tumbuh rambut, tapi hormon di tubuh kamu bisa jadi itu yang pubertasnya mulai juga berkembang. Nah, anak umur 13 tahun itu memang biasanya di umur 13 ya nak, hormon tadi yang menyebabkan tubuh anak-anak umur itu agak bau gitu ya, 13 sampai 15 tahun. Dan itu ternyata Tuhan tuh menciptakannya begitu. Tahu nggak kamu? Kenapa Tuhan menciptakan seperti itu? Ternyata Tuhan tuh punya maksud.
Jadi selain memang itu menandakan kamu pubertas, tapi ternyata kamu kan pada usia begitu tuh mulai tadi fase kamu tuh guru dari orang tua waktu TK, guru adalah segalanya nih waktu kamu SD, tapi begitu kamu masuk ini kan ke teman tuh fase teman. Nah, kamu mulai meninggalkan orang dewasa seperti guru dan orang tua. Coba deh anak seumur nanti 13 tahun, kalau diajak kondangan udah gak mau ya, misalnya sama orang tuanya ya, diajak ke rumah saudara udah mulai susah. Kalau kamu kan belum 13, kamu belum 13 kan? Nah nanti nih ya, kalau kamu udah masuk fase 13 tuh, kamu lebih suka sama teman kamu daripada pergi sama keluarga. Nah, pada fase ini ternyata Tuhan itu emang misahin kita secara perlahan. Ada fase di mana kamu udah nggak begitu bergantung tadi sama orang seperti orang tua, dan kamu didekatkan dengan teman-teman. Nah, kalau teman-teman kamu kan umur segitu juga sama, hormonnya berkembang itu dan bau juga kan. Nah, sesama bau kan biasanya tidak merasa bau ya. Nah, itu emang ada masanya begitu. Jadi nggak apa-apa, itu kan sementara. Yang penting tadi bagi yang nanya, siapa yang nanya? Lupa ibu. Itu jaga kebersihan bagian ketiak ya. Kalau mandi digosok yang lebih lama di bagian itu. Itu aja sih sarannya ya. Nah, satu terakhir ke ibu guru ya. Pertanyaan terakhir ya sebelum berakhir nih pertemuan kita. Nah, untuk tadi memang Bu, fase setiap anak tidak sama. Meskipun di dalam ilmu yang kita pelajari, ini ada fase umur segini akan begini, umur segini mencapai ini. Ternyata ada anak-anak yang melampaui atau ada anak-anak yang kurang. Nah, untuk anak-anak yang kurang, memang sebaiknya kita mengetahui dengan cara bicara dari hati ke hati dengan dia, karena dia mudah didekati, karena kan otaknya lebih banyak emosi atau perasaan nih. Biar dia percaya sama kita untuk cerita. Bisa jadi penyebabnya adalah umpamanya anak yang secara otak itu lemah tuh gara-gara gini. Orang tua kadang mikirnya dijewer, disentil, kan cuma jewer, cuma nyentil. Padahal ini kan merusak saraf pada otak anak-anak kan. Akhirnya terus kepala, tadi ada kisah kepalanya suka di begini kan, toyor ya kata orang Jakarta gitu. Itu sebenarnya membahayakan. Bagian kepala ini sebaiknya tidak dipukul, tidak dijewer, bagian ini harusnya dijaga. Karena pada bagian ini otak itu yang sarafnya tinggi itu kan ini 5 bagian otak kita nih. Nah, saraf-sarafnya ini tuh bisa mudah terganggu. Nah, jadi anak-anak yang telat bisa jadi sering dibentak, jadi otaknya mengkeret ya, tidak berkembang, jadi menciut. Atau anak-anak yang kegilaan game, kecanduan handphone, gadget, itu juga nggak berkembang ya. Apalagi dikenalkannya sejak umur 1 tahun. Itu otak anak itu betul-betul nggak berkembang maksimal. Jadi ketika seharusnya anak itu pada usia itu mencapai yang normal disebutkan dalam ilmu pengetahuan, jadi nggak tercapai. Nah, kita harus tahu kenapa, agar kita bisa melakukan yang namanya intervensi, membantu. Nah, itu karena tiap alasannya pasti bisa berbeda-beda. Tapi kemungkinan besar saat ini tuh gadget jadi masalah dalam perkembangan otak anak. Padahal seluruh perilaku anak, tubuh kita dan lain-lain itu diatur oleh otak kan. Nah, sementara kita tidak menjaga otak anak-anak kita dengan baik sehingga tidak tumbuh secara optimal. Mungkin itu ya jawabannya. Jadi kalau kita punya kepekaan, memang kita harus cari ya Bu dan Ibu, saya lihat memiliki itu. Mari bantu anak-anak ini. Karena sebenarnya tidak ada kata terlambat sih, kita masih bisa membantunya. Sepanjang umur anak-anak ini belum dewasa gitu ya. Kita masih bisa bantu dengan dengan terapi-terapi yang bisa saja dilakukan. Dan mudah-mudahan orang tuanya pasti infoin, karena orang tua ikut berpengaruh nih kalau dia suka mukul, apalagi pada bagian kepala. Ya, karena itu sangat berpengaruh pada tidak cuma otaknya anak atau cara berpikir anak, tapi juga berpengaruh pada kepribadiannya anak. Ya, seperti rendah diri, ya kan? Karena kekerasan itu mengakibatkan anak-anak kita tuh hal positif dirinya nggak berkembang. Ya, dia tidak percaya diri karena terlalu sering sedih. Ya, lalu yang mengerikan lagi adalah ketika dia nggak berkembang, kreativitasnya juga jadi nggak muncul.
anak-anak korban kekerasan. Makanya kekerasan terus dihentikan. Karena memang tidak baik untuk tumbuh kembang seorang anak. Dan yang saya khawatir itu adalah orang tua kerap kali menganggap bahwa pendisiplinan itu dengan kekerasan itu adalah bagian dari mendidik. Padahal mendidik itu tidak harus dengan melakukan Oke ya, demikian video tanya jawab ini. Semoga ini bermanfaat. Ya, mari kita ciptakan suasana menyenangkan, aman buat anak-anak ya tanpa kekerasan. Ya, karena kekerasan pasti akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Oke, demikian. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.